Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dwi Indri Kurniasari, dalam video pembelajaran kimia kelas 11 MIPA semester Gasal. Apakah kalian sudah siap untuk belajar kimia? Pada video kali ini, kita akan membahas materi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm yang termuat dalam kompetensi dasar 3.4 menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia dan kompetensi dasar 4.4 menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap. Apakah kalian suka membuat api unggun? Apa yang kalian rasakan ketika berada di sekitar api unggun? Badan kalian terasa hangat, bukan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari api unggun ke lingkungan. Yuk, kita pelajari bagaimana perpindahan kalor atau panas dalam reaksi kimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi atau kalor dalam reaksi kimia. Di dalam mempelajari termokimia, kita mengenal istilah sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Contohnya, di dalam gambar tersebut ada labu Erlenmeyer yang berisi zat. Zat di dalam labu Erlenmeyer kita sebut dengan sistem. Lalu labu Erlenmeyer itu kita sebut dengan lingkungan. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dapat digolongkan menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dengan lingkungan. Contohnya adalah air yang dididihkan di panci terbuka. Kedua, sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi, tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Contohnya, air panas yang diletakkan di gelas, kemudian gelasnya ditutup. Lalu yang terakhir adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi ataupun perpindahan energi. Contohnya adalah air panas di dalam termos. Apakah kalian sudah cukup mengerti? Sebelum kita membahas tentang reaksi eksoterm dan endoterm, mari kita mengenal terlebih dahulu tentang entalpi. Apa itu entalpi? Entalpi adalah jumlah total energi dari suatu sistem pada kondisi tekanan tetap. Nah, entalpi sistem itu tidak dapat diukur, namun yang dapat diukur adalah perubahannya atau perubahan entalpinya yang menyertai perubahan sistem tersebut. Perubahan entalpi biasa dilambangkan dengan delta H. Nah, delta H itu bisa dihitung dari H produk dikurangi dengan H reaktan, atau H akhir dikurangi H awal. Jenis reaksi berdasarkan perubahan energinya terbagi menjadi 2, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang membebaskan kalor. Kalor berpindah dari sistem ke lingkungan sehingga suhu di lingkungan menjadi naik. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor, di mana sistem menyerap kalor dari lingkungan yang menyebabkan suhu lingkungan menjadi turun. Di sini kalian bisa melihat tabel perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm. Silahkan dicermati.
Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang diikuti dengan nilai perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Contohnya adalah reaksi penguraian H2O menjadi H2 dan O2. Delta H-nya adalah positif 242,8 kJ. Nilai positif di sini artinya dalam penguraian ini reaksi tersebut menyerap kalor. Terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, jika reaksinya eksoterm, maka delta H-nya akan ditunjukkan dengan tanda negatif. Nilai negatif dan positif ini hanya untuk menunjukkan bahwa reaksi tersebut membebaskan kalor atau menyerap kalor. Jika membebaskan kalor, maka delta H-nya akan bernilai negatif, namun jika menyerap kalor, maka delta H-nya akan bernilai positif.